Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Zaman Sehat. Kita kembali lagi mitra dengan pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Nah, buat mitra yang ingin bertanya lagi tentang pembahasan yang akan dibahas oleh Gus Edward nanti seputar tema atau tentang majelis Islam, silakan mitra bisa bergabung di 0831861003. Dan di studio, tepatnya di depan saya sudah ada Gus Edward Abu Bakar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik dan sehat ya Gus ya? Alhamdulillah Bunda sehat. Baik, itu yang diharapkan ya Gus ya. Amin. Karena kesehatan itu aset yang tak terhingga ya Gus. Betul, awalan pun. Awalannya Gus ya, untuk kita melakukan aktivitas dengan lancar. Nah baik Gus, berkaitan dengan pengajian maghrib ini, silakan mungkin ada tema yang akan diangkat. Temanya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu mu'alliman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati mitra gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya, cita-citanya Allah ijabah, dan mudah-mudahan juga segala kebutuhannya Allah penuhi, dan mudah-mudahan menyambut di bulan Ramadan ini Allah berikan duit yang banyak. Tidak lupa juga di studio ada Bunda Fitri dan Bang Jerry. Mudah-mudahan beliau dan keluarganya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya, cita-citanya dan kemauannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa menyambut bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah siapkan zahir dan batinnya, banyak belinya juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik mitra Al-Gangga, hari ini yang berjudul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat, yang mana yaitu ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat 56 tersebut, surat Az-Zariyat ini menerangkan bahwa manusia dan bahkan jin wajib menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Garis miringnya yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegaskan bahwa jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan jin dan manusia itu supaya menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah artinya menghambakan diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah mengandung pengertian yang sangat luas, yaitu seluruh ketaatan dan kesetiaan terhadap hukum dan undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketaatan lahir maupun batin. Ada ibadah mahdhah dan juga ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah yaitu ibadah yang sudah ditentukan baik waktunya, ukurannya maupun caranya. Misalnya sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Sedangkan ibadah ghair mahdhah ialah ibadah yang tidak ditentukan waktu dan ukuran kadarnya. Misalnya sedekah. Lainnya yaitu membaca Al-Quran, menolong orang yang dalam keadaan duka, dan lain-lain.
sehingga tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak bernilai ibadah. Islam adalah satu-satunya agama yang menegaskan bahwa bekerja adalah ibadah. Karena seluruh aspek kehidupan manusia harus bernilai ibadah. Salah satunya bagi para pendengar yang mendengarkan pengajian ini adalah ibadah kepada Allah. Melayani anak adalah ibadah kepada Allah. Melayani suami adalah ibadah kepada Allah. Melayani orang tua, bahkan tetangga dan saudara adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki nilai niat kita, segala sesuatu yang kita ingin kerjakan, maka niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain ditegaskan dalam surat At-Taubah ayat 31, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusrikun. Tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Para ahli tafsir berpendapat bahwa maksud ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk harus menyadari bahwa kita hanya sebatas makhluk. Kita tidak bisa meninggi, bahkan kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini, sering kita baca, bahkan kita dengar, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Dengan seperti itu pun kita akan merasa takut kepada Allah dan cinta kepada Allah dan mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap makhluk, baik jin maupun manusia, wajib tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri terhadap kehendaknya dan menerima apa yang ditakdirkannya. Mereka dijadikan atas kehendaknya dan diberi rizki sesuai dengan apa yang telah Ia tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan madarat, karena semuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi diterangkan, kuntu kanzan mukhfiyan fa'aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fa bi arafuni. Aku laksana pembendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin supaya diketahui, maka kujadikanlah makhluk. Maka dengan adanya ciptaanku, yaitu makhluknya Allah Subhanahu wa taala, itulah mereka mengetahuiku. Apabila kita ingin mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah ciptaannya. Salah satunya adalah kita sebagai manusia adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya ciptaan tersebut, Allah menunjukkan bahwa Allah ada. Dengan adanya makhluk, Allah memberikan kabar kepada kita bahwa ada Tuhan yang Maha Esa, bahkan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak seenak-enaknya untuk melaksanakan hidup kita. Bahkan kita menyadari akan tugas kita yang paling wajib adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyembah Allah haruslah ikhlas, tidak dibuat-buat, jujur dan memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan agama secara lurus, yaitu jauh dari syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauhkan daripada kesesatan. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin dan manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyembah Allah harus ikhlas dan jujur, sebagaimana pelaksanaan beragama dengan lurus, yaitu jauh daripada syirik dan jauh daripada kesesatan. Semoga kita terus mau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita yang banyak terombang-ambing ini, banyak daripada dilema, banyak daripada sulit menentukan ketentuan itu, maka kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga Allah berikan kemudahan, semoga Allah selalu pertolong daripada kesulitan kita, dan Allah selalu memberikan kebahagiaan kepada kita karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bishawab. Demikian. Baik, hatur nuhun Gus, tadi sudah memaparkan tentang sebuah tema beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kali ini ada satu pertanyaan dari siapa ini, Bang Ahmad Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya boleh tanya Gus, katanya, boleh nggak sih sholat ditinggalkan ketika kita ada kesibukan? Gitu ya. Maksudnya tidak sengaja untuk meninggalkannya. Maksud Bang Almar seperti ini. Ya, silakan. Baik. Meninggalkan sholat tapi tidak sengaja ataupun ada kesibukan, yang namanya tidak sengaja ya nggak apa-apa. Tapi antara kesibukan itu kita harus bisa mengatur waktu yang terbaik. Misalkan ada kita mau sholat, ternyata mau sholat ujiannya banyak nih Bun. Yeah. Baru takbir mungkin anak kita gangguin. Yeah. Emaknya nggak ada, lagi keluar warung. Itu aja dah. Anak kecil baik. Cuman kan kita suruh minggir, dia balik lagi. Yeah. Kita taruh misalkan di kamar yang aman mungkin, tapi dia balik lagi. Lagi. Bahasa kasar namanya juga orang tuanya. Nah, ini lebih baik kita tunda dulu sholatnya, lalu kita tunggu kedatangan orang yang bisa nolong. Salah satu adalah istri kita ataupun suami kita, ataupun daripada misalkan istri kita mau keluar, jangan keluar dulu, ataupun suami kita mau keluar dulu, jangan keluar dulu, gue mau sholat dulu. Ini kita bisa mengatur waktu yang sebaik-baiknya. Nah, apabila ada pekerja karyawan, dia pengen sholat tapi deadline ini atau ditungguin laporannya, maka bilang ke bos, saya kerjain. Pertama kalimatnya itu biar bosnya tahu, saya kerjain tapi saya izin beberapa menit saya sholat dulu. Biar orang kalau udah biasa sholat, ketika mengerjakan sesuatu pasti uring-uringan Bun. Belum sholat ini. Gitu ya. Bukannya kita bahasanya apa? Orang itu udah kecanduan untuk ibadah kepada Allah. Ketika dia tidak belum sholat, aduh, ketar-ketir gitu ya, keluh kesah gitu. Nah, maka kalau ada deadline, kalau ada tugas yang harus secepatnya, maka sholat itu kan gak lama ya Bun ya. Kurang lebih ya paling 3 menit 5 menit lah ya. 3 menit 5 menit, kayaknya 5 menit juga jarang. Nah, maka bilang saya sholat dulu sebentaran, nanti saya kerjain. Nah, biar meyakinkan bos, maka bos ini saya kerjain tapi saya izin dulu untuk sholat. Tapi kalau kita punya atasan ataupun bos, kita izin kayak gitu, sering izin kayak gitu, tapi nggak boleh. Nah, ini berarti udah nggak bagus. Nah, salah satunya yang memberikan kemudahan untuk orang yang sholat ataupun ibadah, kenapa agama kita menganjurkan untuk ibadah ke masjid ataupun ke mushola pun. Karena di dalam masjid itu khusus untuk ibadah kepada Allah. Dan apabila anak kita ataupun saya sebagai lelaki tidak dipanggil istri saya, tidak ganggu lah gitu ya. Karena itu fokus khusus dalam masjid. Makanya dianjurkan untuk umat Islam yang lelaki untuk sholat di masjid ataupun di musola agar lebih fokus, lebih khusyuk. Tapi habis sholat dia buru-buru pulang karena mungkin istri juga nungguin kita, takutnya ada yang gangguin anak dan lain sebagainya. Jadi jadinya bersinergi, kerjasama yang baik. Baik, atur nuhun untuk Gus Edward. Tadi sudah memberi jawabannya untuk Arman Puji di Bang 2 ya. Nah, lalu ini kan ibadah sholat ini berkaitan dengan sholat ya Gus ya. Nah, ketika sholat itu selesai, kemudian kita kan harus membacakan doa. Sementara ada misalnya keluarga gitu kan melintas, lalu dia meminta sesuatu tapi dia nggak sadar kalau ada yang sedang sholat. Sementara kita jawab sekilas, lalu apakah itu kita lanjutkan doanya atau cukup sampai di situ gitu? Karena kita sudah berucap atau mengeluarkan kalimat gitu. Kalau setelah sholat Bun, misalkan habis sholat, assalamualaikum,
assalamualaikum gitu kan ya. Nah, astagfirullahaladzim, ya contoh lah istri aja lah ya, tolong ambilin itu. Nah, kita kencengin pun, astagfirullahaladzim. Biasanya kalau kita istri kita tahu biasa kita sholat dan lain sebagainya, dia tak dulu deh lagi sholat. Nah, kalau ada ini kan setelah sholat ya. Bahkan misalkan bunda sholat di siang hari kan bacaannya tidak suarakan ya. Tidak disuarakan. Terus ada yang assalamualaikum pun. Ada yang assalamualaikum, ada tamu nih. Nah, bunda ini lagi sholat, misalkan lagi baca surat Al-Fatihah. Assalamualaikum, bunda kan gak usah jawab karena lagi sholat. Nah, tidak wajib lah jawab. Maka bunda harus kencengin tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan lagi pelan nih. Assalamualaikum, alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh, Bu. Ini mengisyaratkan untuk yang bertamu atau siapapun mendengarkan, lagi sholat. Ada orangnya, tapi lagi sholat kayaknya, atau baca Quran atau apa gitu. Jadi ini dikencangkan sedikit, tapi tidak ditotalkan. Misalkan Fatihah semuanya. Cukup misalnya seayat. Isyarat. Cuman rambu-rambu lah ya, udah. Sebagai bukti kita lagi sholat. Mungkin dia agak bisa bersabar lah ya. Iya, mungkin dia bersabar. Ada orangnya gitu. Ya udah. Karena kalau orang yang bertamu hidup tuh, ketika dengar suara bunda, ada orangnya, udah. Nungguin pasti bun. Tapi kalau orang yang bertamunya nggak hidup, assalamualaikum lagi. Nah, misalkan dia assalamualaikum, terus bunda kencengin, dia nggak dengar. Mungkin dia nggak dengar, kita khusus-khusus pun. Bunda kencengin lagi. Nah, itu. Jadinya ini adalah isyarat yang dibolehkan dalam Islam. Apalagi selesai sholat. Nah, tapi kalau misalkan darurat banget, kembali lagi darurat. Ya sholatnya dibatalkan boleh, zikirannya dibatalkan boleh. Ini kalau darurat. Tapi kalau yang ringan-ringan aja, kita kasih isyarat. Biar mereka ya tahulah kalau Bunda Fitri lagi sholat gitu kan. Ataupun Bunda Fitri ada di rumah, cuman dia udah jawab tapi jawabnya begitu nih gitu kan. Tapi sepertinya Gus, kalau kita di sholat terus mungkin Gus lebih tahu ya daripada saya, itu kalau kita nggak berdoa kayaknya nggak afdol ya. Katanya harus alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik min jami'il ma'asi gitu kan ya. Sami Allah ma'atas salam wa minkas salam. Langsung aja doa. Nah, kalau darurat, tapi kalau yang santai ya Bunda tambahin sebanyak-banyaknya afdol lah. Misalkan Bunda udah baca zikiran dan lain sebagainya, Bunda pengen baca Quran karena lagi santai, lagi nikmat juga gitu. Tapi benar juga kata Bunda, kalau habis sholat Allahumma lantas jalan, agak enak banget itu Bun. Ya. Ada yang kurang ya? Iya benar. Iya, bagaikan kalau saya suka sayur gitu, makan kalau nggak ada sayur lah, kalau orang Betawi gini ngelalap dah Bun. Kalau nggak ada lalap kayak celak nih kok Bun. Begitu aja lah gitu. Ya baik Gus. Siap. Ya. Itu mungkin masukan buat saya dan mitra sejaman siap ya. Sama-sama. Pasti ini kegiatan yang pasti dirasakan oleh mitra sejaman siap. Peristiwa sehari-hari seperti itu. Lalu bagaimana Gus, sejauh mana ini jika seseorang ini bisa dikatakan sangat taat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sejauh mana ini kalau seseorang dikatakan taat banget beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala banyak caranya ataupun yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya pun dia selain taat kepada Allah, maksudnya menjalankan ibadah 5 waktunya, sunnah-sunnahnya, yang wajib-wajibnya ini dijalankan. Ada juga ditambahkan dalam agama Islam khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi dia bukan hanya taat kepada Allah, baik sama Allah, tapi dia juga baik sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau dia ingin khairun nas anfa'uhum linnas, dalam prosesnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau orang berlomba, satu nggak boleh curang. Yang kedua nggak boleh nikung sono, nikung sini dan lain sebagainya. Fastabiqul khairat, berlombanya di jalan Allah, maka nggak boleh curang. Allah Maha tahu dan lain sebagainya. Tidak bisa disogok Allah nih. Ya Allah, saya nih mau menang nih 100 juta nih, nggak mungkin gitu kan. Kalau Allah mah kebanyakan gua duitnya gitu. Maka fastabiqul khairat ini prosesnya itu adalah dengan ketaatan kepada Allah.
prosesnya dengan kejujuran, bahkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat baik, caranya baik, Bun. Takutnya niatnya baik, caranya nggak baik. Mungkin sholatnya pengen dilihat orang karena sombong ya. Saya contohnya ngambil cerita lucunya aja lah gitu ya. Ada lelakinya ini belum nikah, main ke rumah calon lah. Nah ada mertuanya bilang, kamu nggak sholat insya Allah gitu kan. Akhirnya dia sholatnya pas sholat maghrib pun dikencengin suaranya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kan ditanyain, itu lillahi ta'ala apa lil mertua gitu kan ya, apa lil calon mertua dan lain sebagainya. Maka kalau sudah taat kepada Allah, ya udah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua kita pelan-pelan. Yang sulit ini yang kedua, Bud. Kita menghargai, menyayangi, bahkan menghormati daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau hablum minallahnya baik, hablum dan nasnya, nas ini selain manusia adalah makhluk Allah semuanya, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Insya Allah bahasanya iman kita diberikan kemantapan. Dan orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik adalah yang bertakwa. Bertakwa itu kan dalam definisinya menjalankan perintah Allah, menjauhkan daripada larangan Allah. Maka kalau pertanyaan Bunda seperti itu, maka jawabnya simpel nih, yaitu bertakwa kepada Allah. Cuman kalau bahasa saya nih pribadi yang banyak dosa ini, bertakwa kepada Allah memang sulit, tapi pelan-pelan kita lakuin karena kita butuh. Karena orang yang masuk ke dalam surga adalah orang yang bertakwa, orang yang bahagia dunia akhirat adalah orang yang bertakwa. Ilokan kalau bahasa orang Betawi, nggak mau bahagia kita di dunia, di akhirat, atau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelan-pelan aja. Sholat 5 waktu yang wajib berat, kita lakonin pelan-pelan. Sunnahnya berat, kita lakonin pelan-pelan. Hormatin manusia, hormatin makhluk Allah berat, kita lakonin. Jadi intinya sebisa kita, jangan kita paksain. Kalau kita bisanya untuk berzikir kepada Allah, misalkan la ilaha illallah, bisanya cuma 10 pun, maka lakuin 10, jangan kita ngotot 100. Takutnya apa? Besok nggak zikir. Capek gak enak gitu. Jadinya kita bisanya la ilaha illallah cuma 3 nih, udah. Jadi seikhlasnya ya, Gus ya? Betul. Yang mahal itu pun bukan banyak sebenarnya, istiqomah. Ya. Bener ya, istiqomah. Tapi untuk mendirikan istiqomah ini nggak sulit ya? Sangat berat, Bro. Sangat berat. Sangat berat. Makanya tadi saya bilang kalau kita mampunya 3 aja udah. 3 boleh ditambahin 4 boleh, tapi step by step, Bun. Tapi kalau awalan udah, kalau 3 aja dulu. Nanti lama-lama udah enak, nyaman, nggak mau keluar dari zona itu, insya Allah kita bisa nambah, Bun. Jadi gitu. Ya, dan tadi Agus bilang bahwa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh dicederai dengan apapun, terutama kebohongan ya. Kalau kita masih berbohong berarti ibadah kita belum full ya, belum 100%. Pura-pura. Ya baik Gus, sebelum meninggalkan ruang siar mungkin ada kajian yang akan disampaikan oleh Gus yang berkaitan dengan tema pada petang atau malam hari ini. Silakan Gus. Baik mitra Gangga di mana saja Anda berada, selalu saya katakan perlahan-lahan kita perbaiki diri kita. Kita bukan manusia yang istimewa, kita juga bukan manusia atau makhluk Allah yang spesial. Tapi kita ingin istimewa dan spesial di mata Allah, bahkan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahasa orang Jawa saya kutipannya saya ambil sedikit, alon si kelakon. Pelan-pelan aja. Iya, alon-alon kelakon ya. Itu bahasanya Mas Pandu. Iya, ya Pandu alon-alon si kelakon. Jadi pelan-pelan aja bahasa. Saya tadi pelan-pelan, tapi kita konsisten. Semoga Allah izinkan kita istiqomah dan mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat. Mitra Gangga di mana saja Anda berada, kita juga berjuang kepada Allah, berjuang di jalan Allah, berjuang untuk agama kita dari terdekat dari rumah kita, baik ada musola, majelis ta'lim, masjid, pondok pesantren ataupun apa kegiatan agama kita bantu, kita berperan di sana walaupun kita hanya menjadi jamaah yang hadir. Dengan seperti itu berarti kita sudah berkontribusi dengan agama kita, bahwa kita membuktikan bahwa kita cinta kepada agama kita. Yang selanjutnya, jangan pernah memandang daripada makhluknya Allah dengan sebelah mata, walaupun
dia berbeda keyakinan, walaupun dia berbeda penampilan, kita pandanglah dia adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kita cintai karena mereka adalah makhluknya Allah. Insya Allah Allah tambah cinta kepada kita. Yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terpenting diri kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudari kita biar sehat walafiat panjang umur, dan juga keturunan-keturunan kita biar sehat walafiat panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan Allah mudahkan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa nal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma barik lana fi Sha'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sha'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sha'bana wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.